Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia, hidayah, inayah, segala nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, segala nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk hidayah, yang membimbing kita bukan hanya orang Islam tapi umat manusia seluruhnya untuk meniti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi kehidupannya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari akidahnya, dari muamalahnya, untuk menjadi penyelamat kita, supaya kita dianggap menjadi umatnya yang beliau banggakan dan mendapat syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita tentang masail jahiliyah, tentang sifat, ciri-ciri, karakteristik masyarakat jahiliyah. Sekilas kita akan membahas 4 masalah yang kemarin kita bahas di pekan yang lalu, yaitu dari 87 sampai 90. As-sabi'ah was-saminah wat-tasi'ah was-samanun wat-tis'un. 87, 88, 89 dan 90. Keempat-empatnya digabung dalam sebuah hadis. Dalilnya 4 itu adalah, yang pertama al-fakhru bil ahsab, sifat masyarakat jahiliyah yaitu membangga-banggakan nasab, keturunan, kedudukan. Kemudian at-ta'nu fil ansab, selain membanggakan dirinya, membanggakan kedudukannya, maka sifat yang kedua yang kemarin kita bahas adalah mereka menghina, merendahkan nasab orang lain. Yang ketiga al-istisqa'u bil anwa, kepercayaan, keyakinan bahwasanya turunnya hujan atau meminta hujan itu karena sebab-sebab adanya munculnya bintang-bintang tertentu atau tenggelamnya bintang-bintang tertentu. Al-istisqa bil anwa, menganggap, berkeyakinan bahwasanya hujan itu turun karena munculnya bintang atau hilangnya, tenggelamnya sebuah bintang. Yang keempat adalah an-niyahah alal mayyit, meratapi kematian, meratapi mayit. Nah, ini dirangkai dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 hal dari umatku yang masih menjadi sifat orang jahiliyah, la yatrukunahunna, dan sebagian umat ini, umat Islam, belum bisa meninggalkannya. La yatrukunahunna, tidak ditinggalkan, yaitu al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyaha ahlal mayyit. Nah, al-fakhru bil ahsab, maka orang yang membangga-banggakan kedudukannya, membangga-banggakan keturunannya,
membangga-banggakan jasa nenek moyangnya, ini adalah sifat jahiliyah. Ini adalah kebiasaan orang-orang masyarakat kafir Quraisy ketika sebelum masa Islam. Ketika mereka selesai menunaikan ibadah haji, kemudian di Mina, mereka itu berbincang-bincang, bercakap-cakap, ngobrol satu dengan yang lain, kemudian saling membangga-banggakan nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya, keturunannya, kabilahnya. Oh, kami, nenek moyang kami, kakek kami, bapak kami dulunya begini, punya jasa begini, membangun ini, mengalahkan ini, berjasa, bersedekah begini. Nah, mereka seperti itu keadaannya, membanggakan nenek moyangnya, tapi tidak menilai dari dirinya sendiri, tidak menunjukkan kualitas dirinya dengan memperbanyak amal soleh atau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Fa'idha qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka diperintahkan, dibenarkan, diluruskan oleh syariat Islam. Fa'idha qadaitum manasikakum, ketika kalian selesai menunaikan manasik haji kalian, selesai semua ritual rangkaian ibadah haji, maka fadkurullaha, yang kalian sebut-sebut, yang kalian ingat harusnya adalah menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana dulu kalian menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Zikir kalian jangan kalah dengan dulu ketika kalian menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyang kalian. Zikir kalian kepada Allah harusnya lebih daripada sekedar membangga-banggakan atau menyebut-nyebut jasa nenek moyang, bapak, kakek, dan kabilah-kabilah kalian. Ini yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Yang kedua, at-ta'nu bil ansab. Jadi seseorang, ini nanti akan berulang lagi dalam pembahasan berikutnya. At-ta'nu bil ansab, ini kan merendahkan nasab orang lain. Nah, nanti di masalah berikutnya ada, yaitu membanggakan nasabnya sendiri atau menjelekkan orang lain karena karena warna kulitnya, karena kabilahnya, karena keturunannya. Maka ini dibantah atau dihapus oleh syariat Islam. Ayat bisa dikatakan ini ayat universal. Ayat ini juga sangat menyentuh orang-orang di luar Islam. Jadi ayat ini banyak dikutip oleh orang-orang di luar Islam, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum. Wahai manusia. Nah, yang dipanggil khitabnya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Maka ini disebut ayat universal, tidak hanya kepada orang beriman, tapi seluruh manusia, yang kafir, yang beriman, yang kulit putih, kulit merah, kulit hitam, semua dipanggil ya ayuhan nas inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Nabi Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, saling membantu, saling bekerja sama, saling menciptakan kerukunan, kedamaian, kemakmuran, kemajuan,
untuk kebahagiaan kalian di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Inna akramakum, nah ini yang membantah. Bukan karena keturunan, bukan karena jabatan, bukan harta, bukan kedudukan, bukan pendidikan, bukan hal itu, bukan gelar dan lain sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ukurannya adalah ketakwaan. Bukan ukuran harta, bukan ukuran ketampanan, bukan ukuran ilmu, bukan ukuran kedudukan, bukan ukuran bangsa dan bahasa atau yang lainnya, atau adat istiadatnya. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya batta'a, lambat sedikit, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tidak bisa membantunya. Di awal-awal Nabi SAW berdakwah, ketika diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Maka Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Maka dia kumpulkan seluruh kabilah, dia sebut satu persatu, ya Bani Fir, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim. Disebut angkidu anfusakum minallah, selamatkanlah diri kalian dari adab Allah. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Bahkan disebut nama kerabat Rasulullah satu persatu, ya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya Safiyah amata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Nabi Muhammad. Kemudian anaknya sendiri, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anakku sendiri, anak Muhammad. Sali masyiti min mali, silahkan kamu kalau mau minta hartaku untuk urusan dunia, silahkan kamu minta apa saja. Selama aku punya, selama aku bisa, aku beri. Tapi untuk di akhirat, aku tidak bisa menjamin. Angkidi nafsaki minallah, angkidi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari azab Allah, selamatkan dirimu dari api neraka. Anaknya sendiri tidak mendapat jaminan keselamatan kecuali dengan beramal soleh, menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga al-istisqa bin nujum, kepercayaan bahwasanya turunnya hujan adalah karena bintang, karena munculnya bintang, atau bisa berlaku umum karena ada tanda-tanda tertentu. Oh, ada burung ini, oh ada buah ini dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan al-ghaitsa, menurunkan hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa karena tidak pernah turun hujan. Wa yanshuru rahmatah, dan dia menyebar kasih sayangnya. Maka itu adalah hak dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah al-istisqa bin nujum. Maka tidak boleh kita berkeyakinan menganggap sesuatu turunnya hujan itu disebabkan oleh bidang-bidang. Yang boleh adalah pas turunnya atau pas munculnya bintang ini turun hujan. Nah, ini hanya menunjukkan waktunya, bukan hujan ini karena bintang tersebut, bukan. Pas turunnya hujan ini pas munculnya bintang tersebut. Itu hanya menunjukkan waktu kejadiannya, tidak menunjukkan keyakinan penyebabnya adalah bintang tersebut. Yang keempat, yang kemarin kita bahas adalah waniyahah alal mayyit. Niyahah, meratapi, berkabung. Tapi yang dimaksud di sini adalah raf'us saut inda mautil mayyit. Teriak-teriak, mengeraskan suara, menangis
teriak-teriak dengan suara-suara atau ucapan-ucapan yang berisi tidak terima dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa orang baik ini kok harus meninggal? Kenapa? Ini adalah sesuatu yang tidak menerima keadaan atau tidak menerima takdir. Teriak-teriak, kemudian menampar pipinya, merusak, merobek-robek bajunya, memukul-mukul dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di hari-hari Asyura ini. Ini yang terjadi dan itu dilarang oleh syariat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Orang yang meratapi, punya kebiasaan meratapi kematian, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia belum tobat sampai meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamah wa alai sirbal min kitron, dibangkitkan di hari kiamat, bajunya adalah minyak tir, berarti siap untuk dibakar. Nah, ini azab bagi orang. Kalau disebutkan azab, maka dosanya berarti dianggap dikategorikan sebagai dosa besar. Walaupun dosa besar pun bertingkat-tingkat karena disebutkan azabnya. Rasulullah SAW bersedih karena seluruh anaknya itu meninggal dunia ketika beliau masih hidup, kecuali satu, hanya Fatimah radhiyallahu anha. Anaknya yang laki-laki semua meninggal di waktu masih kecil. Anaknya yang perempuan meninggal di masa mudanya. Dan Rasulullah masih hidup. Menangi penguburannya. Maka Rasulullah SAW ketika kehilangan, innal aina tadma, sesungguhnya mata boleh dia meneteskan air mata, wal qalbu yahzan, hati boleh bersedih, wala naqulu illa ma yurdi rabb, tapi yang kita ucapkan dari mulut kita itu hanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarallahu wa ma syaa, ini sudah menjadi takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nah, ini ketika meninggalnya Ibrahim, anaknya dari Maria Al-Qibtiyah. Kami karena berpisah dengan engkau wahai Ibrahim sangat sedih. Kemudian ada yang mengatakan atau diancam orang yang meninggal, kemudian diratapi, diancam, diazab karena orang yang meratapinya. Tapi bukan karena kelakuan atau perbuatan orang yang meratapi, tapi kalau dia memerintahkan atau dia sendiri punya kebiasaan mencontohkan di dalam lingkungannya, menjadi contoh orang yang suka meratapi mayit, atau dia berwasiat ketika nanti aku meninggal dunia harus ada yang meratapi, harus ada yang teriak-teriak atau menangis-nangis. Kemarin saya contohkan ada di beberapa kebiasaan orang di luar agama Islam meratapi. Jadi ketika ada orang meninggal, lonceng gereja itu selalu ditabuh terus menerus, dang terus menerus, dan orang yang mendampingi di depan mayat itu harus ada yang menangisi sampai nanti mayatnya itu dibawa ke kuburan. Salah satu bentuk niyahah. Kemudian saya sebutkan kemarin di antara adat sebagian orang di Papua itu ketika meninggal kerabat terdekatnya, ada yang memotong jarinya, dipotong sendiri. Ini kan sebuah bentuk penyiksaan kepada dirinya sendiri. Ini tidak diajarkan dalam syariat Islam. Nah, kita lanjut. Wal hadiyah wat tis'un, 91. Inna ajala fadailihim al baghyu fadzakarallahu fihi ma dzakara. Sesungguhnya ciri masyarakat jahiliyah adalah kebanggaannya adalah yang paling dibanggakan adalah ketika berhasil al-baghyu, menguasai orang lain. Atau al-baghyu itu artinya luas. Bisa berarti menyakiti orang lain, menindas orang lain, mendolimi orang lain, atau membuat permusuhan dengan orang lain, atau menguasai orang lain. Bisa pelanggaran HAM, bisa pencurian, bisa kedoliman, bisa penindasan, bisa permusuhan.
Nah, at-ta'addi wal istitolah 'alan nas. Menyakiti, menyusahkan atau mendolimi orang lain. Ini adalah salah satu kebanggaan orang-orang jahiliyah. Dan ini kalau dilakukan oleh orang Islam, ini termasuk dosa yang susah untuk diampuni. Maksudnya adalah di antara ciri-ciri dosa yang susah atau tidak diterima tobatnya adalah orang yang membangga-banggakan perbuatan dosanya. Kan syarat-syarat tobat itu yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosanya, tentu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua dia menyesali, bukan malah membangga-banggakan. Kalau membangga-banggakan maka dia berlawanan, masih diceritakan, oh saya dulu pernah begini, oh saya dulu pernah melakukan ini, melakukan itu, perbuatan dosanya. Yang ketiga yaitu tobat di masa diterima tobatnya. Ada personal, yaitu per manusia, yaitu ketika nafas belum sampai di tenggorokan, ajal belum sampai di tenggorokan, itu masih diterima tobatnya. Ketika nafas di tenggorokan, tobat tidak diterima. Atau secara umum ketika matahari terbit dari barat. Yang keempat adalah kalau berhubungan dengan hak-hak manusia, maka harus dikembalikan. Maka orang yang membangga-banggakan perbuatan dosanya itu berlawanan, yang harusnya dia itu menyesali, kemudian malah dia menceritakan, membangga-banggakan. Ini adalah orang jahiliyah. Kemudian di antara orang yang punya ciri seperti ini ya orang Yahudi, Bani Israel. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 156 157, wa bikufrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Karena kekufuran mereka dan perkataan mereka, klaim mereka dan terhadap Maryam, buhtanan azima, sebuah perkataan yang keji, yang tidak pantas, yaitu dikatakan bahwa Maryam itu seorang pezina. Padahal dia ahli ibadah, hidupnya di tempat ibadah, tidak pernah keluar, pergaulannya dengan orang-orang soleh, malah dituduh sebagai orang pezina. Ini adalah tuduhan orang Yahudi. Kemudian wa qaulu inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, dan perkataan mereka, kami membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal dia nabi dan utusan Allah. Mereka bangga sudah membunuh seorang nabi, membanggakan perbuatan kejinya. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 61, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itulah orang-orang Yahudi, karena mereka itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq. Mereka membunuh para nabi dan rasul tanpa alasan yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka bermaksiat, membangkang dari perintah Allah, dan mereka melampaui batas. Ini Bani Israel. Kemudian Qarun juga. Qarun ini kan umatnya Fir'aun, umatnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun ini kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Nah, bagha di sini diartikan maka dia berbuat zalim kepada kaumnya. Wa atainahu minal kunuzi, padahal telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perbendaharaan harta, minal kunuzi ma inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kunci hartanya, latanu bil usbati ulil quwah, sungguh sangat keberatan dibawa oleh banyak orang yang kuat di antara kalian. Nah, dia membangga-banggakan kedolimannya, hartanya. Idh qala lahu qaumuhu, kemudian diangatkan oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu membangga-banggakan diri, jangan kamu membangga-banggakan kedolimanmu dan hartamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri.
Maka ayat berikutnya itu mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia itu sementara, maka carilah, kejarlah urusan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah, kejarlah, dapatkanlah, raihlah apa-apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah itu ad-darul akhirah, yaitu kehidupan akhirat. Itu tujuan utamamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada semua manusia, bahkan kepada seluruh alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabaghil fasada fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini adalah orang-orang yang bangga dengan perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan kedolimannya. Padahal perbuatan ini sangat dilarang atau tergolong dalam dosa-dosa besar, bahkan dirangkai dalam dosa besar. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haq. Sesungguhnya yang diharamkan Tuhanku adalah fawahish, perbuatan keji, zina dan lain sebagainya. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak atau tersembunyi. Wal isma, dan perbuatan dosa. Wal baghya, kedoliman, permusuhan. Bighairil haq, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Kemudian tentang keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'itil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ayat ini biasa dibaca khatib di akhir khutbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik, ihsan. Wa ita'idil qurba, memberi, menafkahi kerabat dekat. Wa yanha, dan Allah Subhanahu wa taala melarang, mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar, wal bagh, permusuhan, kedoliman. Banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang diharamkannya al-baghyu. Tapi orang-orang jahiliyah justru malah membanggakannya. Kemudian yang kedua, as-saniyah wa tis'un, 92. Sama, ini kebanggaannya. Inna ajalla fadailihim al-fakhru fanuhiya anhu walau bihaqqi. Termasuk ciri orang jahiliyah, sifatnya adalah membangga-banggakan diri. Ini tidak boleh. Walaupun itu membangga-banggakan tentang perbuatan baik. Oh, saya ini kalau nyumbang ke masjid itu jutaan, ratusan sak, atau miliaran. Dia menyebut-nyebut, membangga-banggakan amal solehnya. Amal soleh saja tidak boleh untuk dibangga-banggakan. Apalagi kemaksiatan, dosa, perbuatan keji dan zalim. Jadi di antara sifat orang jahiliyah adalah membanggakan diri. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, baik itu ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang musyrik kafir Quraisy, mereka membangga-banggakan banyaknya harta, membangga-banggakan banyaknya kabilah, kekuatan kabilah, membangga-banggakan kedermawanannya, membangga-banggakan kemenangannya dalam peperangan, membangga-banggakan kekuatannya, membangga-banggakan hartanya, kudanya, untanya, ternaknya, rumahnya, kerajaannya, nasabnya, kedudukannya. Ini semua dibangga-banggakan. Padahal amal soleh saja tidak boleh dibangga-banggakan, tidak boleh disebut-sebut. Maka dalam surah Fussilat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma'ad fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Naam. Kaum Ad, ini kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastakbaru, fa ma'ad, kaum Ad ini fastakbaru, mereka menyombongkan diri, fil ard, di muka bumi, bighairil haqq, tanpa alasan yang dibenarkan.
Apa yang mereka katakan? Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapa yang paling kuat dari kami? Kaum Ad ini peninggalannya sampai sekarang masih ada. Yaitu apa? Bukit-bukit, gunung-gunung, cadas, batu-batuan yang tinggi menjulang itu dipahat. Jadi jadikan rumah, jadikan kota. Ada kota-kota di dalam tanah itu dari pahatan-pahatan batu. Itu sisa-sisa peninggalan dari kaum Ad. Para ahli sejarah sendiri bingung, teknologi macam apa yang bisa membuat mereka bisa membuat hal-hal seperti itu. Maka mereka membanggakan kekuatannya, bisa membuat atau memahat gunung-gunung batu itu menjadi kota, menjadi rumah, menjadi istana. Mereka membanggakan siapa yang paling kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tuhanmu yang menciptakanmu itu yang lebih kuat, yang menciptakanmu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu ayat 15 dari surah Fussilat. Awalam yaro annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak sadar, tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka itu yang lebih kuat. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka orang-orang kaum Ad ini terhadap ayat-ayat Allah selalu ingkar, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Firaun membangga-banggakan diri, membangga-banggakan kerajaannya, kekuasaannya, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah pudar. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 51, ya qaumi alaisa li mulku Misra, apakah kalian tidak lihat aku mempunyai kerajaan Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Sungai Nil ini mengalir di bawahku, di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, membangga-banggakan kerajaannya, kekuasaannya, tapi akhirnya dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang diceritakan dalam di surah Al-Kahfi di Dil Jannatain, in ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Aku mempunyai banyak harta, lebih banyak harta darimu, dan mempunyai pengikut yang lebih kuat. Aku punya kekuatan, punya harta yang lebih banyak darimu. Orang-orang semacam ini adalah mempunyai sifat-sifat jahiliyah karena mereka membanggakan harta, kekuatan, kekuasaan, bahkan anak-anaknya. Dalam surah Saba disebutkan, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami itu mempunyai banyak harta dan banyak anak, maka kami tidak akan diazab. Harta kami bisa melindungi kami dari azab. Anak-anak kami akan membela kami dari azab. Itu kebanggaan, anggapan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang membanggakan diri dan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri dan menyombongkan diri. Kalau dalam surah Al-Isra ayat 37 38, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak bisa menembus bumi dan tidak bisa juga setinggi gunung. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu adalah hal yang kejelekan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur di surah Al-Hadid ayat 23. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Nah,
Yang berikutnya as-salisa wa tis'un 93. Anna ta'assubal insan li ta'ifatihi 'alal haqqi wal batil amrun la budda minhu indahum. Fa dzakarallahu fihi ma dzakar. Sesungguhnya ta'assub, fanatisme golongan bagi mereka orang jahiliyah, li ta'ifatihi, untuk kelompoknya, untuk golongannya, untuk sukunya, untuk partainya, untuk organisasinya, 'alal haqqi wal batil, dalam keadaan benar atau salah kemudian selalu dibela, amrun la budda minhu indahum, itu sesuatu yang pasti ada di sifat orang jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat ini, disebutkan tentang orang-orang yang punya fanatisme golongan. Sekarang ini macam-macam, banyak orang-orang yang fanatisme terhadap golongannya sangat tinggi, tidak mengindahkan standar atau rambu-rambu syariat di dalamnya, tidak peduli benar atau salah. Yang penting dia kelompoknya maka akan dibelanya. Dan sayangnya ini menjangkiti ya kalau tidak dikatakan sebagian, ya banyak dari umat Islam itu sendiri. Ada yang fanatisme gara-gara menjadi supporter sepak bola, ada yang fanatisme punya partai, ada fanatisme karena mempunyai kesukuan. Pokoknya kalau sukunya sama dia bela, entah itu dia benar atau salah. Ada fanatisme tentang keluarga besarnya dan lain sebagainya. Ada fanatisme alumni sekolahnya, ada fanatisme tentang kesatuannya, organisasinya, banyak sekali. Ini kalau dalam zaman dahulu, zaman jahiliyah atau zaman Rasulullah SAW berdakwah, jadi penghuni Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj, itu suku Ansor. Kemudian di situ ada 3 kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi 3 itu adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa ini sekutunya Khazraj, suku Khazraj. 2 yang selanjutnya Bani Nadir dan Bani Quraidah, dia sekutunya suku Aus. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini selalu bersaing. Sedikit-sedikit terjadi kesalahpahaman, perang. Maka orang Yahudi ini juga terbawa ke dalam fanatisme. Jadi orang yang Bani Qainuqa kadang memusuhi atau berperang melawan Yahudinya sendiri karena mereka membela suku yang bersekutu dengan mereka. Dan ini adalah fanatisme golongan yang terjadi di masa jahiliyah, padahal mereka beragama yang sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, keluar dari jamaah, murtad dari umat Islam, famata, atau keluar dari umat Islam, famata, maka kemudian dia mati, famaitatuhu jahiliyah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin immiyah, barang siapa berperang di bawah satu bendera, suatu kepentingan immiyah yang dia nggak tahu untuk apa. Itu kan kayak orang tawuran, orang perang, dia tidak tahu kepentingannya itu apa. Orang demo ratusan ribuan nggak tahu kepentingannya itu apa. Maka yughdibu li asabiyati, dia mendukung fanatisme golongan itu. Au yad'u ila asabiyah, atau dia mengajak orang kepada fanatisme golongan. Au yang suruh asabiyah, atau dia mendukung, menyeru, menolong fanatisme kelompok seperti ini. Fakutila, kemudian dia mati, fakitlatuhu jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini orang yang mengikuti kepentingan kelompok tertentu, kepentingan
organisasi, kepentingan hal-hal yang di luar agama Islam. Nah, karena ini adalah seperti yang diceritakan dalam suatu pertempuran. Setelah selesai dari pertempuran, jadi Rasulullah sudah di Madinah. Yang namanya perang itu kan terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah, ketika kekuatan sudah besar. Selesai perang, maka pulanglah Rasulullah SAW itu bersama para sahabatnya, terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Mampirlah di suatu telaga atau mata air. Kemudian ada dua orang, yang satu dari Ansor, satu dari Muhajirin, berebut di situ tentang mengambil air, kemudian bertengkar, kemudian saling memukul atau berantem di situ. Maka orang yang Ansor berkata, menyeru, "Ya lil Ansor, wahai orang Ansor, tolonglah aku." Orang Muhajirin berkata, yang satu saja, yang tadi, "Ya lil Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolong aku dipukuli oleh orang Ansor ini." Maka Rasulullah SAW mendengar seperti itu, maka beliau bersabda, "Ma balu da'wal jahiliyah?" Kenapa masih ada fanatisme jahiliyah yang ada di antara kalian? Maka dilerai oleh Rasulullah SAW, didamaikan. Jangan, da'uha, tinggalkan. Karena kefanatisme atau kefanatikan yang seperti itu akan bisa membinasakan, menghancurkan persatuan umat Islam. Maka Rasulullah SAW membuat kaidah. Sesungguhnya ini kaidah ini dulunya menjadi simbol orang jahiliyah, yaitu unsur ahakal dhaliman au madluman. Ini perkataan orang jahiliyah. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dizolimi atau dia mendolimi. Pokoknya karena saudara harus kamu bela, harus kamu tolong. Maka ini Rasulullah SAW juga bersabda seperti itu. Tapi maksudnya justru ingin membantah atau meluruskan pemahamannya. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu baik ia didolimi atau sedang mendolimi. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau dia didolimi jelas kami menolongnya, tapi kalau dia berbuat dolim, bagaimana kami bisa menolongnya? Kan kami membantu berarti orang yang berbuat dolim, berbuat maksiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, cegahlah dia dari kedolimannya, maka itulah yang akan menolongnya. Maka kefanatikan seperti ini bisa dihilangkan dengan menumbuhkan rasa keadilan atau mempraktekkan atau mewujudkan keadilan. Jadi tidak bersikap tendensius, berat sebelah. Oh, orang ini dibenci, maka dia dikalahkan dalam hukum. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an sadukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum kamu menghalangi suatu kaum untuk menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan atas nama Allah, bersaksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Hal min soal, apa ada pertanyaan? Mungkin sebagian akan kita ulas lagi atau kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, hal min soal, ada yang ditanyakan? Fadhol. Kalau kita menganggap mendung itu mau hujan, apakah itu bentuk tatayur? Itu tidak sebuah bentuk tatayur, bahkan itu fakta. Oh, ini kan mendung berarti ya mau hujan.
atau kemungkinan mau hujan. Sebagaimana kalau kalau kita sekarang kan ada perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu sebetulnya menunjukkan ada sebab-sebab, ada indikasi, ada tolak ukur bahwa cuacanya ini seperti ini, kemungkinan akan seperti ini. Itu dia dihitung atau dilihat dari sebab-sebabnya yang secara fisik, secara nyata. Maka ini tidak mengapa, karena memang ada buktinya. Ada buktinya. Bukan ramalan sesuatu yang diramal dengan hal yang gaib misalnya. Oh, besok ini tanggal segini pasti kejadian seperti ini, seperti ini. Kalau yang namanya ramalan cuaca itu kan berdasarkan ada indikasinya. Oh, kecepatan anginnya segini. Oh, ada kumpulan awan segini. Oh, pergerakannya ke arah sini. Nah, itu semua sebab-sebab yang hissi, yang bisa dirasakan, bisa dianalisa, bisa walaupun untuk memastikan tidak bisa, tapi dia punya indikasi. Punya sebab-sebab yang bisa dikatakan secara fisik atau secara materi. Dan ini apalagi sekedar melihat mendung, oh itu akan hujan, itu tidak mengapa. Karena itu indikasi. Oh, anginnya kencang. Walaupun tidak pasti kalau mendung akan menjadi hujan. Nah, wallahu taala a'lam. Mau Pak Arif enggak jadi? Kalau mencegah mendung supaya enggak hujan. Pawang berarti ya. Kalau pawang ya jelas nggak ada. Kalau Kalau teknologi sekarang kan ada. Kalau ada mendung kemudian diturunkan. Kalau pakai pesawat itu menyebar garam atau apa supaya menurunkan hujan. Nah, itu kan usaha secara fisik, bukan dengan jampi-jampi atau mantra atau dengan menyan atau apa untuk menyingkirkan hujan atau menurunkan hujan. Nah, ini sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, jadi kalau ada sebab fisiknya, yaitu hal yang lumrah atau rasional atau masuk akal, bukan sesuatu yang tahayul atau sesuatu yang nggak jelas asal usulnya atau sebab musababnya. Ini hal-hal yang fisik yang bisa dianalisa secara ilmu pengetahuan. Nah, wallahu taala. Kalau pawang seperti itu ya jelas tidak boleh, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Nah, Allah taala. Ada kan ritual-ritual kalau mau hujan melemparkan ke atap supaya nggak hujan, itu kan ada. Itu nggak boleh, nggak ada keyakinan seperti itu. Nah, fadhil. Seperti pertanyaan Masnya, tapi ini ketika waktu malam. Iya. Ketika malam misalnya mau turun hujan, indikasinya tidak ada bintang-bintang. Nah, kalau mendung malam kan tidak ada bintang. Iya. Nah, ini termasuk al-istisqa bil anwa. Artinya kita itu tidak mempercayai sebabnya hujan itu adalah hilangnya bintang, tapi kita itu hanya ini pas turunnya hujan ini pas bintang tidak kelihatan, atau bintang-bintangnya tidak kelihatan, berarti kan ada mendung. Nah, kemungkinan akan hujan. Kalau sebatas keyakinan seperti itu berarti tidak mengapa. Tapi kalau dia meyakini bintangnya nggak ada, berarti pasti hujan, atau karena bintangnya nggak ada, ini hujannya akan turun begitu. Nah, ini sesuatu yang tatoyur, berkeyakinan ada penyebab tertentu yang aslinya itu bukan penyebab, kemudian diyakini bahwa itu sebagai penyebab dari turunnya hujan atau tidak turunnya hujan, atau penyebab-penyebab tentang hal-hal yang lain. Wallahu taala alam. Nah, hal min soal, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.